Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Egida Garcia yang bertugas di rumah sakit pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ayu dokter. Ibu Ayu, usianya berapa Bu? 25 tahun. 25 tahun ya, pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, sudah menikah ya Bu ya? Sudah. Sudah memiliki anak Bu? Udah satu. Udah ya. Kalau boleh tahu ada keluhan apa ya Bu? Belakangan ini saya merasa sering sesak dada gitu terus. Sering sesak ya Bu ya. Nah, rasa sesaknya itu kalau digambarkan bagaimana Bu? Apa? Seperti terhimpit atau bagaimana? Seperti tertekan aja gitu ya. Tertekan ya. Udah berapa lama itu sesaknya muncul Bu? Kurang lebih 2 mingguan. 2 minggu ya. Itu Ibu durasi sesaknya itu kira-kira berapa lama itu tahu nggak? Kurang lebih sih 5 menitan dok. 5 menit. Nah, selain gejala sesak napas itu ada gejala lain yang Ibu rasakan? Kadang-kadang saya sering batuk juga dok. Batuk ya. Ada nggak Bu kondisi yang memperberat sesak napas itu? Waktu itu saya naik tangga, terus kayak terasa sesak gitu dok. Ya itu kalau naik tangga itu udah berapa tangga baru sesak Bu? Kira-kira 5 tangga udah sesak. Tangga udah sesak ya. Itu kalau untuk memperingat sesaknya itu Ibu biasanya ngapain? Duduk aja terus minum air putih aja Itu dok. kalau Ibu ngelakuin itu sesaknya hilang atau ringan aja? Ringan aja sih. Ringan aja ya. Berarti sebelumnya Ibu pernah merasakan sesak juga nggak? Dulu waktu umur berapa gitu pernah juga dok. Waktu masih kecil gitu? Iya. Oh, baik. Nah, kalau pada malam hari itu Ibu sering nggak kalau terbangun itu karena sesak gitu? Kadang-kadang aja sih dok. Kadang-kadang terbangun ya. Berarti Ibu udah pernah mengkonsumsi obat sebelumnya atau belum pernah? Pernah dok. Udah pernah mengkonsumsi obat? Udah. Obat apa kalau boleh tahu ya? Salbutamol. Salbutamol ya. Ibu itu udah mengkonsumsi obatnya udah berapa lama? Kurang lebih 2 mingguan sejak sesak. Sejak sesak Ibu baru mengkonsumsinya ya? Iya. Baik. Ibu ada alergi obat-obatan nggak? Tidak dok. Tidak ada ya. Ibu ada punya riwayat operasi? Tidak. Tidak ada ya. Ibu pernah melakukan pemeriksaan sinar X atau bronkoskopi nggak? Belum pernah dok. Baik. Ibu ada punya alergi terhadap makanan? Tidak. Kalau alergi terhadap hewan gimana? Tidak juga dok. Tidak ya. Ibu pernah mengkonsumsi alkohol nggak? Tidak. Tidak ya. Kalau merokok? Tidak. Tidak ya. Ibu pernah punya riwayat pekerjaan sebelumnya? Tidak juga. Tidak ada ya. Keluarga Ibu ada yang mengalami seperti Ibu nggak? Ayah saya dok. Ayah Ibu sesak juga? Iya. Baik. Akhir-akhir ini Ibu ada pernah terkena debu gitu akhir-akhir ini? Ada dok. Soalnya belum lama kemarin saya kan pindahan rumah, jadi kayak mungkin waktu bersih-bersih kena debu gitu aja. Jadi itu jadi sesak napas waktu pindah rumah? Iya. Baik. Kejadian Ibu saat ini, Ibu sesak napas ini itu berdampak nggak pada aktivitas Ibu sehari-hari? Iya bu, karena kan kalau misalkan aktivitas bentar terus sesak napas jadinya terhambat kan, nggak jadi aktivitas lagi. Baik. Jadi dari hasil wawancara yang telah kita lakukan barusan itu dapat saya simpulkan bahwa Ibu mengalami sesak napas itu udah 2 minggu belakangan ini ya, dan Ibu juga ada mengkonsumsi obat-obatan seperti salbutamol, dan Ibu sesak napasnya itu timbul kalau Ibu naik tangga ya Bu ya, sama kalau terkena debu. Riwayat kecilnya itu Ibu juga dulu pernah mengalami sesak napas, dan Ibu juga mengalami hal yang sama seperti Ibu ya. Jadi dapat saya simpulkan mungkin untuk saat ini saya diagnosis Ibu mengalami asma. Nah, untuk memperkuat diagnosis tersebut kita akan melakukan pemeriksaan fisik paru ya Bu ya. Nah, nanti mungkin pada pemeriksaan itu Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baiklah. Untuk saat ini apakah masih ada yang Ibu tanyakan atau yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada. Tidak ada ya Bu. Baiklah, silakan Ibu menuju ke meja pemeriksaan. Sementara saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Silakan Bu.
Baiklah Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu, di mana saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru yang bertujuan untuk menilai apakah ada kelainan pada paru-paru Ibu dan juga untuk menegakkan diagnosis dari wawancara yang telah kita lakukan tadi, dari keluhan-keluhan yang telah Ibu sampaikan tadi ya Ibu. Nah, pada pemeriksaan ini saya akan melakukan 4 pemeriksaan, yaitu inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Nah, Ibu pemeriksaan nantinya akan dilakukan secara berbaring, dan Ibu tolong berbaring dengan nyaman ya Ibu. Baiklah, untuk inspeksi yang pertama itu saya akan menentukan lokasi pada dinding dada Ibu, di mana itu akan menentukan lokasinya pada dinding dada bagian anterior dan pada bagian posterior atau di belakang. Nah, pada bagian anterior itu ada namanya garis midsternalis, lalu ada garis midclavicularis, dan ada garis axillaris anterior. Lalu pada bagian posterior, tolong berbalik. Lalu pada bagian posterior ini ada garis vertebralis dan ada garis scapularis. Dari ujung ranjang pasien, maka kita sudah bisa melakukan observasi. Di sini kita bisa melihat usia pasien, status kesehatan pasiennya bagaimana, lalu status gizi pasien, dan juga apakah adanya kelainan pada pasien. Lalu secara khusus kita juga bisa melihat apakah pasien tampak sesak, apakah pasien sianotik, apakah pasien duduk untuk bernafas, dan apakah ada terdengar suara bunyi napas tambahan dari pasien. Selanjutnya kita akan menentukan pola pernapasan pasien. Yang pertama kita tentukan frekuensi napasnya dulu selama 1 menit. Baiklah, setelah 1 menit itu dapat disimpulkan bahwa irama pernapasan pasien itu kencang atau cepat. Lalu selanjutnya di sini kita juga lihat cara pernapasan pasiennya bagaimana. Nah, baiklah, di sini pasien bernapas secara dangkal. Lalu selanjutnya kita melihat apakah pasien berusaha bernafas, itu ditandai dengan menggunakan otot-otot pernapasan musculus sternocleidomastoideus dan musculus calenus dan musculus trapezius. Lalu selanjutnya kita juga lihat apakah ada retraksi pernapasan pada daerah supraclavicular, suprasternal, dan intercosta dan subcosta. Baiklah, didapatkan bahwa pola pernapasan pasien itu selanjutnya kita melakukan inspeksi pada bentuk toraks pasien, di mana bentuk toraks pasien ini normal karena tidak ada kelainan seperti barrel chest, funnel chest, dan pigeon chest. Lalu selanjutnya kita nilai apakah ada kelainan atau tidak pada tulang belakang pasien. Di sini kita meminta pasien untuk membalikan badannya. Tolong dibalikan badannya dulu. Baiklah, di sini dapat kita lihat pada tulang belakang pasien ini normal, tidak dapat kelainan seperti skoliosis. Baiklah, inspeksi selanjutnya itu kita nilai pergerakan pada dinding dada. Kita menilai apakah dinding dada pasien itu simetris atau asimetris. Nah, kita bisa menilai dengan berdiri dari ujung kaki pasien. Lalu kita perhatikan pergerakan arcus costarium pada pasien untuk menilai simetris atau asimetris. Lalu bagi pasien yang memiliki badan gemuk atau perut buncit yang tidak bisa berbaring, itu maka kita lihat pergerakan dari tulang klavikulanya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pergerakan dinding dada pasien itu simetris dan tidak adanya posisi paksa, dan kita lihat pula apakah ada benjolan, sikatrik, bekas operasi, dan spider nevi. Lalu di sini kita minta pasien untuk menunjukkan kedua belah tangannya, kedua belah ujung-ujung jarinya, dan kita lakukan pemeriksaan untuk menilai suhu atau warna tangannya. Maaf ya Bu jika kurang nyaman. Nah, jika pasien mengalami cyanosis perifer, maka ditandai dengan warna ujung tangannya yang berwarna biru. Lalu selanjutnya kita cari clubbing finger. Baiklah, selanjutnya kita cari clubbing finger.
dengan menempelkan bagian dorsum jari dari tangan kanan dan tangan kiri. Maka akan terbentuk celah wajik pada dasar kuku. Nah, jika kelabing, maka celah ini akan menghilang dan membentuk sudut distal. Selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan untuk menilai denyut nadi pada pasien pada arteri radialisnya. Dan kita tentukan frekuensi nadi dan irama nadi pada pasien. Baiklah, didapatkan bahwa irama nadi pasien itu teratur. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan tes asterixis yaitu flapping tremor. Ibu, dengan cara kita meminta pasien untuk meregangkan tangannya. Ibu silakan meregangkan tangannya, Ibu. Dengan posisi tangan pasien itu dorsofleksi dan telapak tangannya itu menghadap ke depan. Lalu kita minta pasien bergerak peraturan seperti ini selama 30 detik. Baiklah, setelah 30 detik didapatkan bahwa pasien mengalami flapping tremor. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi dan pemeriksaan pada kepala dan leher. Yang pertama itu kita lakukan inspeksi kepada konjungtiva dan sklera pasien untuk melihat apakah ada tanda-tanda anemia. Lalu selanjutnya kita inspeksi kepada mulut pasien untuk melihat apakah ada sianosis sentral atau tidak. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening pasien. Mohon maaf ya Ibu, di daerah supraclavicular dan infraclavicular. Baiklah, didapatkan kelenjar getah bening pasien normal dan tidak ada pembengkakan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana pemeriksaan auskultasi ini kita akan mendengarkan suara napas pasien dari bagian posterior. Nah, saya minta untuk duduk dan saya akan memeriksa suara napasnya dari belakang. Ibu, silakan duduk ya Ibu. Nah, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi ya. Baiklah, pada saat pemeriksaan tadi itu didapatkan suara bronkovesikuler di daerah skapular dan suara vesikuler dapat didengarkan pada seluruh lapangan paru, dan juga tidak terdengar suara napas tambahan seperti rongki basah, rongki kering, wheezing, dan gesekan pleura. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Yang pertama itu pemeriksaan limfonodi. Nah, kita akan melakukan palpasi pada daerah supraclavicular, submandibularis, dan aksilar. Mohon maaf ya Ibu. Ini untuk kita menilai apakah ada kelainan pada paru. Lalu pemeriksaan palpasi yang kedua itu ada palpasi dari daerah trachea pasien dan mediastinum pasien. Untuk mediastinum itu kita dapat menentukan dengan melakukan pemeriksaan pada trachea pasien dan pada apex jantung pasien. Nah, bila terjadi pergeseran mediastinum, itu dapat mengakibatkan deviasi pada trachea pasien. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada dinding dada pasien, di mana palpasi ini bertujuan untuk menilai apakah ada kelainan pada pasien seperti tumor dan apakah ada nyeri pada pasien. Mohon maaf ya Ibu, apakah terasa nyeri Ibu? Baiklah. Didapatkan bahwa tidak ada kelainan pada pasien seperti tumor dan tidak ada terasa nyeri pada pasien. Lalu selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk melakukan pemeriksaan vokal primitus. Dilakukan dengan cara kedua telapak tangan itu pada dinding dada pasien. Lalu kita minta pasien untuk menyebutkan 77. Baiklah,
Pertama, pada dinding dada pasien terlebih dahulu. Sebutkan 77, Bu. 7. Ya, Bu. 77. 77. 77. 77. 77. Ibu tolong berbalik ya, Ibu. Baiklah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada bagian posteriornya. Mohon maaf ya, Ibu, tolong sebutkan 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Baiklah, silakan berbalik lagi, Bu. Baiklah, dari pemeriksaan vokal prenatus tadi, getaran yang ditimbulkan pada bagian kiri dan kanan itu sama. Lalu pemeriksaan palpasi selanjutnya itu ada ekspansi dada, di mana kita meletakkan kedua telapak tangan dan ibu jari secara simetris pada tepi iga. Lalu kita minta pasien untuk bernafas. Silakan bernafas, Bu. Nafas biasa aja. Lalu pada saat pasien bernafas, maka kedua ibu jari kita akan terangkat dengan simetris. Nah, apabila ibu jari kita tidak terangkat secara simetris, maka itu menandakan berkurangnya ekspansi dada pada pasien dan akan memberikan petunjuk ada kelainan pada daerah tersebut. Baiklah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan perkusi, di mana pemeriksaan perkusi ini dilakukan dengan cara menempelkan telapak tangan pada dinding dada pasien dengan sedikit jari mengembang. Lalu jari yang dipakai perkusi adalah jari tengah, jari tangan kanan kiri. Itu kita sedikit ditekan ke dinding dada, lalu pada daerah yang akan diperkusi. Baiklah, dari pemeriksaan yang dilakukan terdapat bunyi sonor yang menandakan bahwa parunya normal. Baiklah, Ibu, pemeriksaan kita telah selesai. Terima kasih ya, Ibu.